Narasian wilayah Jadi Sawit akan dilaksanakan pada hari Selasa 17 Desember 2024 pukul 19 atau 7 malam di rumah Ibu Heriati. Pembawa firman Ibu Harini Pramudio, MC Ibu Adi. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh jemaat wilayah Jadi Sawit. Kata kedua adalah lowongan kerja. Rumah Sakit Bethesda Jakarta membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang memenuhi kualifikasi untuk bergabung sebagai tenaga ahli teknologi laboratorium medik. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dapat dilihat di papan pengumuman gereja. Kata ketiga adalah amplop Natal. Majelis DKJKP menyediakan amplop khusus untuk persembahan ibadah Natal. Jemaat dipersilakan untuk mengambil di depan pintu gereja. Mohon perhatian dan dukungan seluruh jemaat. Yang keempat adalah door prize Natal. Dalam rangka perayaan Natal 26 Desember 2024, setiap wilayah dimohon untuk berpartisipasi menyediakan door prize minimal 5 bungkus A30.000 yang diserahkan kepada majelis wilayah masing-masing paling lambat tanggal 25 Desember 2024. Mohon perhatian dan dukungan seluruh jemaat. Pengumuman rangkaian ibadah Natal dan tahun baru tanggal 25 Desember dilaksanakan jam 6 sore, persembahan satu kali dengan pengantar bahasa Jawa, dress code bernuansa Jawa. Tanggal 25 Desember jam 8 pagi, persembahan satu kali dengan pengantar bahasa Indonesia. Tanggal 26 Desember jam 6 sore, persembahan satu kali dengan pengantar bahasa Indonesia. Tanggal 31 Desember 2024 jam 6 sore, persembahan sekali dengan pengantar bahasa Indonesia. Dan tanggal 1 Januari 2025 jam 8 pagi, persembahan sekali dengan bahasa Indonesia. Tanggal jadwal tugas pengirim pemandu ujian tugas sekolah minggu dan ujian di mata gereja. Kemudian yang berulang tahun pada minggu ini adalah yang pertama saudara Kaki Setiawan di tanggal 15 Desember 2024, kemudian saudari Anggita Pandunya 17 Desember 2024, dan Ibu Kristiana Sri Suwani 18 Desember 2024. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati. Kemudian untuk jadwal tugas penghias minggu di tanggal 25 Desember dan 25 Desember adalah dari wilayah jemaat. Laporan persembahan ibadah minggu 8 Desember 2024. Kantong merah ada 698.000, kantong biru 689.000, persembahan undangan 3 juta 350.000, sarana prasarana 587.000, total persembahan ada 5 juta 364.000. Bagi jemaat yang membahagia dimohon untuk dinonaktifkan. Yang melayani firman Tuhan ini adalah Pendeta Elizabeth Betuya Putri. Kita masuki panggilan ibadah, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Sukacita dan damai sejahtera sedang datang ke dalam dunia. Umat Tuhan sambutlah Dia Raja Damai. Siapkanlah jalan kehidupan dan membawa hati. Bersujudlah di hadapan Tuhan dengan takut dan gentar. Nyatakanlah pertobatanmu. Marilah kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, dan mendengar sabdanya. Kita nyanyikan bersama di Jumat baik pertama dan kedua hari Tuhan. Oh
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu Advent yang ketiga ini kita khususkan dengan pengakuan. Salam damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ada yang sudah terima rapot? Sudah? Hasilnya gimana? Bagus gak? Nilainya bagus gak? Ada yang belum terima rapot? Wajar. Kira-kira nilainya bisa bagus gak? Nggak tahu. Ya, sebelum Anda semua masuk di ruangan sekolah minggu, terima lapor. Oh, besok kayaknya bagus. Oke. Amin ya. Sebelum masuk di ruangan sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberikan engkau damai sejahtera, keselamatan, kekuatan, dan kepandaian. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari persilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini ada banyak orang yang tidak mampu merasakan sukacita. Mereka tidak mampu merasakan sukacita oleh karena himpitan berbagai dosa yang dilakukan manusia, bukan saja oleh diri sendiri, tetapi juga dosa oleh sesamanya. Hanya dalam kesediaan untuk bertobat dan mengalami pengampunan Tuhanlah, sukacita sejati akan dapat dirasakan. Seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2 yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Oleh karena itu, marilah kita melanjutkan ibadah kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392, baiknya yang pertama dan yang kedua, Ku Berbahagia. Bahagia
Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi ini, kesempatan minggu ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mencocokkan kehidupan sehari-hari kita. Apakah kehidupan sehari-hari kita itu mencerminkan apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada kita? Firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan tentang kasih ini nyata sekali akan dosa-dosa kita, bahwa kita tidak dapat melakukan dengan utuh dan sempurna. Oleh karena itu, mari dengan kerendahan hati kita menghadap Tuhan untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kita. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Demikian permohonan doa kami, ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pengakuan dan penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 76 bait pertama dan yang kedua, yang lama dinantikan. Oh,
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan menerima berita anugerah yang diambil dari Mazmur 107 ayat 1 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersama-sama menyambutnya dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 362. Baiknya yang pertama dan yang kedua, Aku milikmu, Yesus Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam hati kami yang penuh dengan sukacita, ya Tuhan, kami menyadari bahwa sukacita yang kami rasakan hanya berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini kami akan menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami, Roh Kudus berkarya atas setiap kami masing-masing, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar ini tidak berlalu begitu saja, tetapi mampu kami nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan hamba-Mu saat ini yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan juga senantiasa menolong, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Sungguh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima dan menghidupi firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18. Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18 yang demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini."
Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Ungu atau pink? Pink atau merah muda. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa kok lilinnya itu berubah? Tadinya minggu Advent yang pertama itu warnanya adalah ungu, minggu Advent yang kedua warnanya ungu, lalu minggu Advent yang ketiga kenapa kok pink? Apakah hari Valentine lalu pink-pink? Tentunya Bapak Ibu Saudara, lilin pink ini memiliki sebuah makna, di mana minggu Advent yang ketiga ini adalah yang disebut dengan Minggu Sukacita dalam Pengharapan. Artinya Bapak Ibu Saudara, lilin pink ini melambangkan bahwa kedatangan kelahiran Tuhan Yesus itu sudah sangat dekat. Sehingga ketika Tuhan Yesus akan datang yang memberikan sukacita, yang memberikan keselamatan bagi kehidupan kita, oleh karena itu disebut minggu ini adalah Minggu Sukacita dalam Pengharapan. Oleh karena itu lilinnya adalah pink atau merah muda. Jadi kalau Bapak ada yang bertanya, dan mungkin nanti ada saudara-saudara yang bertanya, kenapa orang Kristen sekarang lilinnya pink? Karena adalah Minggu Sukacita. Makanya saya bertanya, Bapak Ibu sukacita hari ini? Kalau sukacita berarti benar-benar
sukacita. Amin, Bapak. Berarti ini amin rampung, Bapak. Bapak saudara, tema kita pada saat ini adalah sukacita dalam pertobatan. Bapak Ibu, kalau tadi saya menyampaikan bahwa minggu ini adalah sukacita pengharapan, dan kita mau belajar melalui bacaan kita dari Lukas yang tadi sudah kita baca, Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Dan lagi-lagi Bapak Ibu saudara, kita mau belajar melalui pengajaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Kemarin kita juga belajar tentang Yohanes Pembaptis, dan sekarang kita juga akan masih belajar melalui Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, kalau menyimak dari bacaan yang tadi kita baca bersama-sama, rasa-rasanya Yohanes Pembaptis ini adalah seorang pengajar yang agak nyeleneh, yang nyentrik, bahkan menggunakan bahasa yang cukup vulgar, bahkan menggunakan bahasa yang cukup keras. Kalau tadi Bapak membaca, Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang banyak yang pada saat itu datang dan meminta untuk dibaptis. Kan pada waktu itu Yohanes mewartakan tentang apa? Ajarannya pertobatan. Dan banyak orang itu ketika mendengar pengajaran Yohanes Pembaptis, mereka datang dan ingin dibaptis. Dan ketika Bapak Ibu saudara mereka datang, malahan Yohanes Pembaptis ini mengatakan, menyebut orang-orang itu secara umum pada ayat yang ke-7 tadi, keturunan ular beludak. Kalau dalam TB2 itu ular beludak artinya adalah ular berbisa. Bayangkan, orang yang datang karena mendengarkan ajaran tentang pertobatan ingin dibaptis, malah disebut sebagai orang turunan ular beludak. Lalu tidak hanya itu saja, bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Allah itu sanggup menjadikan anak-anak Abraham itu dari batu. Berarti sebuah batu itu sampai jadi manusia, keturunan anak-anak Abraham. Kalau Bapak itu disampaikan zaman sekarang, banyak orang yang tersinggung. Bahkan sekarang lagi viral ya, dengan satu kata aja sudah membuat pengajaran itu, sudah membuat orang itu menjadi tersinggung, lalu dikasuskan, bahkan lalu berhenti dalam tugasnya. Ini Yohanes Pembaptis kalau itu mengatakan pada zaman sekarang, mengatakan orang lain itu keturunan ular beludak, lalu mengatakan bahwa Abraham itu bisa dibuat dari batu, tentu banyak orang yang akan sakit hati, tentu banyak orang yang akan tersinggung, bahkan tidak akan mendengarkan Yohanes Pembaptis dan menolak Yohanes Pembaptis saat itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu saudara, kenapa sampai Yohanes Pembaptis ini mengatakan bahwa mereka yang datang itu adalah keturunan ular beludak, dan mereka ini adalah anak-anak Allah yang sebenarnya bisa dibuat dari batu-batu tadi. Apa dan siapa mereka? Dan mengapa Yesus menyampaikan, Yohanes Pembaptis menyampaikan itu kepada mereka? Bapak Ibu, kalau di Injil Lukas tadi yang disampaikan tidak disebut mereka itu yang datang itu siapa, tidak. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan bisa nanti dibaca. Merekanya itu siapa itu nggak ada. Tetapi kalau kita melihat ayat paralelnya, ayat yang sama di Injil yang lain, cerita yang sama, perikop yang sama di Injil yang lain, di Injil Matius, yang disampaikan mereka yang datang itu adalah orang Farisi dan orang Saduki. Jadi ketika mereka datang, Yohanes Pembaptis ini melihat orang Farisi dan orang Saduki. Dan kenapa mereka disebut keturunan ular beludak? Karena Bapak Ibu, orang Farisi dan orang Saduki pada saat itu adalah orang yang terkenal dengan religiusnya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kehidupan religius mereka itu hanya pura-pura. Religius mereka hanya untuk menutupi, hanya sebagai cara bagaimana mereka melakukan kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan mereka. Dan Yohanes Pembaptis itu tahu
bahkan Bapak Ibu Saudara, mereka orang Farisi dan orang Saduki itu menganggap bahwa diri mereka itu paling benar, sehingga mereka menganggap bahwa mereka itu adalah keturunan anak Abraham. Oleh karena itu Yohanes Pembaptis juga mengatakan bahwa keturunan anak Abraham itu bisa dijadikan oleh Allah melalui batu-batu. Karena Yohanes Pembaptis melihat bagaimana sikap dan sifat orang Saduki dan Farisi pada saat itu, yang kerohaniannya, religiusnya itu hanya pura-pura, atau dalam bahasa Jawanya itu mau lapis, luarnya itu kelihatan religius sekali, tetapi kenyataannya dalam kehidupannya sehari-hari, bahkan sikapnya dan tujuannya itu adalah tujuan yang sangat tidak baik, jahat dalam kehidupan mereka. Lalu ketika Yohanes Pembaptis ini, Bapak Ibu Saudara, menyampaikan hal itu, lalu Yohanes Pembaptis juga melanjutkan dengan pemberitaan tentang hari penghakiman. Tadi disampaikan kalau pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Kita pengelolaan panjenengan ini udah berbuah belum? Dalam kehidupan rohaninya kira-kira sudah belum berbuah? Hati-hati, nek dari berbuah itu berarti jenengan berada di tebang, tegur, ya. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa nanti juga ada hari penghakiman. Setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang, dan setiap orang yang mendengar pada saat itu Bapak Ibu khawatir dan ketakutan, sehingga mereka pun merespon. Kalau tadi ada 3 kelompok yang merespon bagaimana ketika Yohanes Pembaptis mengatakan tentang penghakiman. Kalau tadi ada beberapa orang yang datang, yang pertama, kalau kita bisa melihat respon itu bisa disampaikan tentang buah yang dihasilkan. Bapak Ibu, yang pertama adalah responnya yaitu tentang kepedulian, dan ingin berbagi. Tadi Yohanes Pembaptis mengatakan pada ayatnya yang 11, mari kita buka ayatnya yang ke-11. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Kira-kira Bapak Saudara kalau mendengar ini, saya dan Bapak Ibu sudah bisa melakukannya? Kalau panjenengan gambarannya punya 2 baju, lalu ada orang yang datang, itu bajunya pun elit, pun swag-swag. Kira-kira saya dan Bapak Ibu itu mau membagikannya 1 baju untuk dia? Itu dalil, ukurannya beda. Terus saudara, kita cuma punya 2 baju, ada orang yang membutuhkan, itu hanya gambaran. Berarti kalau saya dan Bapak Ibu Saudara itu sudah diberkati oleh Tuhan, kan berkat itu tidak hanya sekedar materi, baju dan lain sebagainya, tetapi apapun yang Bapak Ibu punya, dan ketika ada orang yang membutuhkan, maukah kita mau peduli dan berbagi kepada mereka? Itu yang mau disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Ternyata buah dari sukacita pertobatan adalah yang pertama dari golongan orang yang datang tadi, adalah ketika kita rela peduli dan rela berbagi. Ampun pelit rezeki panjenengan itu peparingi mulus berkat dari siapa? Tuhan. Berarti tidak perlu kita menyimpan luar biasa sehingga kita tidak mau peduli dan berbagi kepada orang lain. Karena katanya berkat Tuhan yang kita terima itu ada hak untuk orang lain, katanya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara bertemu atau melihat orang yang membutuhkan pertolongan, kepedulian, buah dari sukacita dalam pertobatan itu adalah saya, Bapak Ibu Saudara, itu mampu peduli dan berbagi kepada orang lain. Ketika gambarannya tadi, ketika ada orang yang membutuhkan pakaian, berilah pakaian. Ketika ada orang yang membutuhkan makanan, berikanlah makanan. Tapi Bapak Ibu, ini yang perlu kita cermati. Kita memberikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kalau orang itu butuh makanan tapi ada itu memberikan pakaian, kira-kira sesuai dengan tujuan. Dia kelaparan tapi ada itu mari pakaian, baju, tentu tidak sesuai dengan kebutuhan. Kepedulian dan berbagi tentu
dan konteks kebutuhan orang yang kita bagi. Itu yang pertama. Jadi sukacita dalam pertobatan, bertobat itu sukacita. Ada perubahan hidup, ada transformasi. Salah satunya adalah berbagi dan peduli. Kalau sekarang Bapak Ibu masih sering memikirkan diri sendiri, ingat buah pertobatan adalah berbagi dan peduli. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau tadi disampaikan bahwa ada pemungut cukai yang datang dan bertanya apa yang harus saya lakukan. Dari situ kita belajar supaya menjadi orang tidak rakus, tidak memeras keberadaan orang lain. Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Menurut suamiku jadi orang yang sering rakus, lalu memeras keberadaan orang lain. Tetapi buah dari pertobatan adalah tidak rakus, tidak memeras keberadaan orang lain. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, yaitu belajar untuk mencukupkan diri dari segala penghasilan yang Bapak Ibu miliki, sehingga ketika kita mencukupkan diri, ada rasa syukur di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, rasa cukup dengan segala hal itu sesuatu yang mudah atau sulit? Pun kalau cukup kok Gusti, segini cukup. Mudah? Rasa-rasanya untuk memiliki rasa cukup dalam kehidupan kita itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi sukacita dalam pertobatan itu bagaimana Bapak Ibu Saudara itu bisa memiliki rasa cukup dengan segala sesuatu yang Bapak Ibu miliki, sehingga ada rasa syukur. Dan ketika ada rasa syukur, kembali lagi tadi Bapak Ibu Saudara dan saya bisa berbagi kepada orang lain. Kalau hati kita tidak pernah ada rasa cukup, kon berbagi karo liyon itu tadi nih angel, karena hatinya itu tidak pernah merasakan cukup. Karena itu saudara, sukacita dalam pertobatan buahnya ada 3. Yang pertama, peduli dan berbagi. Sudahkah kita melakukannya? Lalu yang kedua, tidak rakus, tidak memeras orang lain. Sudahkah kita melakukannya? Lalu yang terakhir, memiliki rasa cukup dalam kehidupan kita. Kalau tidak ini kita hasilkan, sungguh sukacita dalam pertobatan itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bertobat jangan hanya dengan kepaksaan, tetapi penuh dengan sukacita. Karena ingat bahwa kehadiran Yesus, kelahiran Yesus sudah dekat, dan mari hidup dalam pertobatan. Selamat bersukacita dalam pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Dalam minggu sukacita pengharapan ini ya Tuhan, kami kembali diingatkan untuk kami mampu menghasilkan buah pertobatan, hidup dalam kepedulian dan mau berbagi, tidak penuh dengan kerakusan, dan kami mau memiliki hati yang penuh dengan rasa cukup dan syukur, sehingga kehidupan kami pun mampu memuliakan nama Tuhan, bahkan kami mampu menjadi berkat, menebarkan sukacita bagi sesama kami. Inilah kami ya Tuhan, pakailah kami dan tolonglah kami untuk kami senantiasa bersukacita di dalam pertobatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan perjalanan iman kami. Amin. Marilah kita berdiri, kita memperbarui dengan kita.
dengan sikap sempurna, dengan tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri. Mari kita bersama umat seluruh dunia di sepanjang masa, mari kita gerakkan kembali mengakukan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang datang daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berdarah dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan sana, orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja kudus dan ham, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa syukur dan jemaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga menuntun kami, menopang kami di dalam perjalanan kehidupan kami sampai saat ini, dan kami meyakini bahwa berkat dan tuntunan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Pada saat ini dengan segala kerendahan hati kami memohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Terkhusus ya Tuhan, kami teringat akan saudara kami, yaitu Ibu Hati Prasetyo, Ibu Putih Lasio, Ibu Tarianto, Ibu Sudarisma, dan saudara-saudara kami yang lain, Ibu Maria, anak Jevan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka pengharapan, bahkan Tuhan memberikan mereka kesembuhan yang sempurna, sehingga saudara-saudara kami ini dapat kembali merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kekuatan dan kesembuhan yang hanya daripada Tuhan. Begitu juga untuk keluarga yang setia, merawat, mendampingi. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, di dalam kelemahan tubuh mereka, ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan, keselamatan, bahkan keteguhan iman di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang mulai undur di dalam persekutuan, kiranya Tuhan memberikan mereka kerinduan kembali untuk bersama-sama bersekutu dengan kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan kami, bahkan melayani Tuhan bersama dengan kami. Saudara-saudara kami yang dalam sepekan ini berulang tahun, kiranya Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan sukacita di dalam kehidupan mereka, sehingga apapun yang menjadi impian, harapan, cita-cita mereka, Tuhan senantiasa memberkati. Saudara-saudara kami yang saat ini berbeban berat karena pergumulan persoalan dalam kehidupan mereka, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, relasi masa depan, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, sehingga damai, sejahtera, sukacita, dan Tuhan memberikan pertolongan jalan yang baik untuk setiap persoalan-persoalan yang mereka alami. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini Engkau anugerahi tugas tanggung jawab sebagai orang tua, berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kesabaran penuh dengan kasih, sehingga melalui mereka sebagai orang tua, mereka mampu mendatangkan sukacita, berkat bagi anggota keluarga mereka. Anak-anak kami yang saat ini sedang sekolah, yang sudah menerima hasil ujian mereka, maupun yang sedang menanti hasil ujian mereka, dan nantinya mereka akan menikmati masa liburan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, sukacita, sehingga mereka pun dapat mengisi hari-hari liburan mereka dengan baik, dengan senantiasa mengisi hal-hal yang baik di dalam kehidupan mereka. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami
yang saat ini sedang bergumul akan pekerjaan dan pasangan hidup di dalam kerinduan mereka ya Tuhan, pengharapan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, bahkan tepat pada waktu Tuhan. Bapa, kami juga memohon berkat-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan di GKJ Kampung ini, baik tamu simpatisan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati mereka semua, sehingga damai, sejahtera, sukacita, keselamatan, kecukupan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami dalam setiap panggilan kami masing-masing, profesi kami masing-masing, berkati kami ya Tuhan, sehingga melalui apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan, kami dapat mengerjakan yang penuh dengan tanggung jawab dan kejujuran, sehingga mendatangkan berkat bagi kami semua, bahkan bagi orang lain, sehingga kehidupan kami pun mampu memuliakan nama Tuhan. Kami juga memohon berkat-Mu bagi seluruh pelayan Tuhan di GKJ Kampung ini, baik kami sebagai majelis, komisi, kami sebagai poster, TU, dan setiap kami semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan berkati kami, sehingga kami mampu mempersembahkan hidup kami, tubuh kami, jiwa kami, pikiran kami, bahkan hati kami untuk melayani Tuhan. Begitu juga untuk program pelayanan di GKJ Kampung ini, terkhusus dalam masa Advent dan Natal, juga persiapan dalam perayaan Natal GKJ Kampung. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, kami semakin mampu menghayati akan sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan, bahkan kami mampu merayakannya di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga mohon berkat-Mu ketika kami sebagai gereja berada di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Tuhan berkati kami semua, mampukan kami sebagai pembawa kabar sukacita menjadi berkat bagi mereka semua. Kami mampu menghargai, kami mampu menghormati, bahkan menolong mereka tanpa membedakan satu dengan yang lain, sehingga keberadaan kami ini mendatangkan berkat bagi banyak orang. Pada akhirnya ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dengan segala harapan, dengan segala aktivitas, rencana-rencana kami, bahkan masa depan kami, hanya di dalam kasih kuasa Tuhan. Kami meyakini Tuhan berkarya, menolong dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami, oleh karena itu ya Bapa, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 2a yang demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih dan kesetiaan. Pembukaan persembahan dibarengi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 450 bait 1 sampai secukupnya hidup kita yang benar. Amin.
sujud di hadapan-Mu, Allah Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mempersembahkan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan yang berupa uang. Kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati sehingga persembahan yang ada ini adalah berguna untuk pelihara kerajaan. Kami juga menyerahkan saudara kami yang mengelola keuangan ini Tuhan, mengelola persembahan ini, Engkau berkati sehingga mampu melakukan segala tugas secara bijaksana dan bermuara untuk kemuliaan nama-Mu. Lebih dari itu ya Tuhan, kami mohon Kau berkenan memberikan kekuatan kepada kami, memampukan kepada kami untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan, baik melalui angan kami, tutur kata kami, dan perilaku kami, merupakan ucap syukur yang kami persembahkan untuk Tuhan. Kami menyadari di dalam kami mengumpulkan persembahan ini masih jauh dari kekurangan, banyak dosa dan kesalahan. Kepada-Mu kami mohon pengampunan. Dan setelah ini Tuhan, kami mundur dari tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan berkenan menyertai di dalam perjalanan kami, dan kami dapat sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, dan mampukan kami juga dapat menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami. Inilah Tuhan sebuah dan ucap syukur kami, yang semuanya ini hanya kami minta dan kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang di dunia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada sukacita dan damai sejahtera ketika kita senantiasa mengikut Kristus, mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 376, baiknya yang pertama dan yang ketiga. Ikuti Kau saja Tuhan. undurlah dari tempat ini, dan mari kita melanjutkan ibadah kita yang sejati dengan bersukacita dalam pertobatan, sehingga kita menghasilkan buah pertobatan di dalam kehidupan kita. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.